Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan buat sahabat semua. Alhamdulillah saya sekarang lagi berada di pondok pesantren bersama Ustadz Rafiq ya, dalam rangka silaturahmi. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang pemimpin? Sekarang kita cerita pemimpin nih, bagaimana pandangan Ustadz, pandangan untuk pemimpin dalam Islam. Jadi kurang lebihnya pertanyaannya bagaimana tata cara memilih pemimpin yang benar dalam Islam gitu. Tata di antara caranya ini kita kembali lagi ke Al-Qur'an. Jadi di Al-Qur'an itu yang pertama, kalau kita mau mencari pemimpin itu di Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinakum ghuzwa wa la'iban minal ladzina utul kitab wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpin orang yang menjadikan agamamu sebagai bahan candaan dan permainan dari orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang ahli-ahli kitab dari Nasrani dan juga Yahudi, dan juga janganlah kamu jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kalian. Jadi kita sebagai orang Islam itu hukumnya haram memilih orang kafir sebagai pemimpin kita. Itu yang pertama, statement kita yang pertama, pemahaman kita pertama seperti itu ya. Selagi ada pemimpin yang Islam, maka kita utamakan memilih yang Islam terlebih dahulu. Walaupun ada kata-kata ini yang kafir ini lebih bagus dia, akhlaknya ini lebih bagus, sering bagi-bagi duit, bagi-bagi beras, bagi-bagi makanan-makanan sembako atau pembangunan ya. Pembangunan. Kalau yang Islam dia ini cuek. Tapi statement kita tetap harus pilih yang Islam terlebih dahulu, Muslim. Karena bagaimana? Yang kafir ini nampaknya aja seperti itu. Sebenarnya dia niat amal seperti itu, niatnya kemana? Enggak kepada Allah. Tuhan dia aja dia durhakai, apalagi kita. Pemahaman kita seperti itu. Jangan kita pemahaman kita, aduh ini sepertinya bagus yang non muslim ini, bagus yang non muslim itu kan. Pemahaman kita seperti itu. Dia sering memberikan bagi-bagi beras, bantuan ini, sosialisasi ini, gampang dia ini, ringan tangan. Sedangkan yang muslim dia ini agak susah, cuek atau bagaimana. Tapi secara pandangan Islam tetap yang kita utamakan orang yang muslim dulu, terlebih dahulu. Tetap harus kita pilih pemimpin yang dari orang muslim. Itu pandangan yang statement langkah yang pertama. Terus kalau bagaimana ini calonnya ini muslim semua, ini bagaimana lagi ini? Iya. Calonnya muslim semua. Terus bagaimana? Di Al-Qur'an juga telah disebutkan kalau kita ini sebenarnya sudah ada suri tauladan contoh yang harus kita contoh. Ini juga bagi semua pemimpin, yaitu para contohnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian di dalam diri Rasul kalian itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik itu maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW ini, beliau ini mempunyai di antara sifat beliau itu gampang ditiru oleh umatnya. Keistimewaan di antara keistimewaan Rasulullah SAW ini bisa ditiru oleh umatnya. Begitu juga untuk memimpin, statement kita memimpin itu kita cari yang sifat-sifatnya ini akhlaknya lebih bagus lagi. Di antara sifat-sifatnya Rasul itu ada 4 sifat wajib ini yang perlu kita ketahui, dan ini masuk dalam Aqaid 50, yaitu akidah 50 yang wajib setiap orang muslim itu untuk hafal dan mengetahuinya dan meyakininya. Apa itu sifat-sifat Rasul yang 4 ini? Yaitu yang pertama, sifat siddiq, benar. Ini harus ada. Maka kita pertimbangan kita kalau mencari pemimpin itu yang pertama siddiq. Itu orang itu harus benar. Benar bagaimana? Dia emang dari akhlaknya dia ini orang bagus. Kalau berkata jujur, nggak pernah bohong, minimalnya ya yang bohongnya lebih sedikit lah. Janji doang ya. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, punya sifat sidik tadi, benar, berkatanya jujur. Pokoknya dalam keseharian dia ini nggak sering
bohong lah, nggak sering janji-janji palsu lah. Ya, itu yang pertama kita cari. Yang kedua, Rasulullah SAW ini punya sifat lagi, amanah. Amanah ini dapat dipercaya. Jadi Rasulullah SAW ini berikan amanah ini, kepercayaan ini selalu ditunaikan semua. Begitu juga kalau kita mau mencari pemimpin, kita cari yang punya sifat ini amanah, bisa dipercaya. Ya mungkin bisa dilihat dari kesehariannya, sebelum-sebelumnya ini dia masa lalunya backgroundnya apa. Kalau dia ini memang dari dulu memang dia ini, kalau bahasa Jawa pawaan gitulah ya. Apa itu pawaan? Pawaan itu memang dia itu orangnya itu sifatnya itu memang amanah. Nah, itu yang perlu kita cari, pemimpin yang seperti itu. Bertanggung jawab lagi. Karena pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan ditanya pertanggungjawabannya tentang apa yang kalian pimpin. Minimalnya memimpin diri sendiri. Ya, yang rumah tangga juga sebagai laki-laki itu memimpin keluarganya, tanggung jawab anak istrinya. Bukan cuma tanggung jawab dunia saja, sampai akhirat. Kepala desa seperti itu juga. Naik lagi camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, seperti itu. Dan harus kita garis bawahi, memang itu tanggung jawabnya nggak cuma di dunia saja. Nanti di akhirat juga akan ada dimintai pertanggungjawabannya juga. Memang kalau kita pikir cuma di dunia saja memang kadang-kadang santai. Tapi sebenarnya nanti ujung-ujungnya itu memang berat sekali itu tanggung jawab di akhiratnya. Sampai akhirat ya? Iya. Karena hidupnya bukan di sini aja ya? Iya. Pemimpin itu menanggung orang yang dipimpinnya itu dunia dan akhirat. Terus Ustaz, ya kayak dalam Islam kan ada pemimpin dulu kekhalifahan, contohnya zaman sahabat, tabi'in, kan, sampai Utsmani, ya kan? Iya. Jadi dalam kitab-kitab kita baca, dalam buku-buku ataupun dalam penyampaian ulama-ulama, terus kita inspirasi apa yang kita bisa ambil, dan siapa kira-kira bagi Ustadz contohnya yang paling Ustadz ketika mondok itu siapa gitu, yang paling menginspirasi sekali? Jadi ada zaman sahabat itu ketika zaman kekhalifahan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ini khalifah Rasulullah SAW yang kedua, pengganti Rasulullah SAW yang kedua. Jadi ketika zaman Sayyidina Umar ini pernah terjadi kelaparan di Madinah. Terjadi kelaparan, krisis di Madinah. Zaman Khalifah Umar ya? Zaman Khalifah Umar. Ya. Orang-orang susah mencari makanan, susah. Maka ketika itu Sayyidina Umar dengan sahabat beliau yang namanya Sayyidina Aslam, beliau itu berjaulah keliling melihat rakyatnya. Ya, mungkin kalau zaman sekarang ada yang seperti itu, masya Allah sekali ya. Keliling di kawasan yang beliau pimpin itu, kekhalifahan daerah yang beliau pimpin itu, berjaulah melihat rakyatnya. Pas sampai di suatu perkemahan, di suatu kemah, tenda itu, ada tenda itu yang sudah mau rubuh. Udah kumal sekali tendanya. Di situ beliau temui ada seorang wanita yang dia ini sedang memasak. Maka Sayyidina Umar berkata, pas di situ ada anaknya menangis. Anak wanita tersebut menangis. Maka Sayyidina Umar berkata, "Wahai ibu, apakah yang sedang kamu masak?" Maka bagaimana jawaban wanita tadi? Nggak jawab, "Saya mau sedang masak ini," nggak jawabannya, Pak. "Coba Anda lihat sendiri apa yang sedang saya masak." Maka ketika Sayyidina Umar melihatnya, ternyata yang dimasak adalah batu. Batu direbus. Untuk apa maksudnya? Bagaimana? Maksudnya, nanti istilahnya ketika itu dia langsung bertanya, "Wah ibu, kenapa kamu kok memasak batu ini?" Maka dia mengatakan, "Ini semua karena kezoliman Umar." Dia nggak tahu kalau yang di depan dia itu Sayyidina Umar. Ini semua karena kezoliman Umar. Saya dan anak saya 1 hari ini belum makan. Saya dari tadi puasa, berharap nanti pas sore hari ini sudah ada makanan. Ketika anak saya bangun, saya berharap saya pura-pura masak ini supaya anak saya tenang. Pura-pura masak, ketika anak saya bangun, "Ibu, sudah selesai belum masaknya? Sudah matang belum masaknya?" "Belum," saya jawab, "belum." Berharap mereka akan tertidur. Tapi kenyataannya mereka terbangun terus. Ini memang kena lapar kan? Ini memang karena kezolimannya Umar. Kata dia seperti itu. Sayyidina Aslam ini datang Sayyidina Umar, beliau ini mau langsung bilang,
bahwasanya ini Sayyidina Umar gitu. Cuma sama Sayyidina Umar dicegah. Kalau Sayyidina Umar langsung berpikir, terus Sayyidina Umar langsung pulang lagi ke rumah beliau. Sayyidina Umar langsung kembali bersama Sayyidina Aslam, berjalan beberapa jauh sampai ke rumah beliau. Langsung beliau ini memikul satu karung gandum. Maka ketika beliau mau memikulnya, Sayyidina Aslam mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan saya saja yang memikulnya." Maka bagaimana jawabannya? "Wahai Aslam, apakah kamu menanggung dosa saya yang besar ini?" Seperti itu. Akhirnya Sayyidina Umar, sehingga cerita Sayyidina Umar sendiri yang memikul. Sayyidina Umar ini khalifah, tapi nggak menunjukkan bahwasanya beliau ini pemimpin. Sama seperti rakyat biasa, dari segi pakaiannya, zuhudnya memang Masya Allah. Maka ketika beliau pikul sendiri, dari jarak beberapa jauh beliau pikul sendiri, sampai akhirnya tiba di rumah ibu tadi. Wah ibu, mari kita masak bersama-sama. Akhirnya gandumnya tadi dimasak. Ketika anaknya sudah ini sudah bangun, akhirnya bisa makan bersama-sama. Akhirnya anaknya kenyang. Maka yang ibunya tadi, wahai dia bilangnya wahai laki-laki, kurang lebihnya gitu, wahai laki-laki, Masya Allah, begitu baiknya sekali akhlak kamu. Ini semua adalah karena ulah kezaliman Umar. Seperti itu. Dia masih belum tahu. Maka ketika itu si Sayyidina Umar itu mengatakan, wahai ibu, nanti temui lagi saya di kota. Insya Allah nanti kalau engkau bertemu dengan temuilah Sayyidina Umar di kota, kata laki-laki tersebut. Insya Allah kalau kamu menemui Sayyidina Umar di kota, insya Allah kamu akan menemui saya di sana. Betul, besoknya ibu-ibu tadi datang ke kota, dia ini menemui Sayyidina Umar. Ternyata itulah Sayyidina Umar yang menolong dia itu. Langsung ibu tersebut langsung memohon maaf kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ini memang tugas saya, memang seperti itu. Itulah yang sangat diantara cerita-cerita yang menginspirasi saya. Memang sebetulnya selayaknya seorang pemimpin harus mempunyai sifat seperti itu. Terjun sendiri ke masyarakatnya, Ronda ya. Meronda, melihat apa sih kekurangan masyarakat ini. Jangan sampai masyarakat kelaparan. Dan juga dalam urusan agamanya jangan sampai masyarakat ini maksiat terus. Pokoknya pemimpin itu akan bertanggung jawab tentang dunia dan akhiratnya. Di antaranya lagi yang perlu kita contoh lagi kan tadi sifatnya yang dua sifat ini, masih ada dua lagi ini yang sifat Rasul yang perlu kita pilih-pilih untuk mencari pemimpin ini. Yang ketiga adalah tabligh. Sifat tabligh yaitu menyampaikan. Jadi memang seorang pemimpin itu sepantasnya yang kita pilih itu memang pemimpin yang betul-betul bisa menyampaikan ini kebenaran, ini harus dijalankan, ini kemungkaran, ini tidak boleh jalankan. Itu memang harus pemimpin yang harus kita pilih, yang memimpin mempunyai sifat seperti itu. Tabligh bisa menyampaikan kebenaran, memang dikatakan kebenaran. Kalau ini perkara buruk, ya dikatakan perkara buruk, harus seperti itu yang kita pilih. Dan yang terakhir adalah sifat fatona, yaitu pemimpin yang cerdas. Cerdas ini maknanya dalam ini. Cerdas dalam segala hal, terutama dalam hal kepemimpinan, pengaturan, itu memang sangat penting. Kenegaraan sebagainya. Ya, pokoknya yang pemimpin istilahnya banyak berpikir untuk masyarakatnya, bawahan pemerintahannya, itulah yang perlu kita pilih seperti itu. Memang betul, memang pemimpin itu harus cerdas. Susah kalau pemimpin kita itu tidak cerdas ya. Nah itu deh diantaranya 4 sifat itu yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan memilih pemimpin. Dan juga kita arahkan itu kalau misalnya kan kalau tempat kita ini sistemnya kan demokrasi, itu ada pemilu kan, coblosan lah. Itu memang arahannya itu kita harus tetap mencoblos, jangan sampai ada golput. Oh, iya. Memang kedepannya sayangan satu suara ya, satu suara ini menentukan. Iya. Jadi kita pertimbangan kita tadi sebagai umat Islam, Muslim, itu yang pertama pertimbangan kita ketika memilih, yang pertama harus orang Muslim juga pemimpinnya. Terus pertimbangannya lagi adalah bagaimana 4 sifat Rasul dan para Nabi ini menjadi acuan kita untuk memilah-memilah para pemimpin kita. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, bukannya Ustaz, pemimpin ini gambaran daripada yang dipimpinnya. Kalau kita lihat di Afrika ya, binatang buas
orangnya buas juga. Ya kan, begitu kan, alamnya buas. Kepemimpinan ini ada nggak seperti itu? Misalnya presiden kita ini, yang dipimpin juga kalau orangnya jahat-jahat, maka Allah kasih yang jahat. Kalau masyarakatnya ada kebaikan, berusaha membaikkan diri, islah diri, maka Allah akan kasih pemimpin yang sesuai dengan masyarakatnya. Begitu kira-kira? Betul sekali. Itu ada di hadisnya juga menyebutkan kalau kamu nanti di akhir zaman, pokoknya akan tiba di akhir zaman itu orang-orang yang dia ini akhlaknya buruk dan tidak menghargai ulama, orang-orang alim, orang-orang soleh, maka Allah SWT akan kirimkan pemimpin yang buruk kepada mereka. Nah, itu mungkin di antara azabnya bagi orang-orang yang akhlaknya buruk, Allah kirimkan pemimpin-pemimpin yang buruk. Memang seperti itu. Di zaman Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu serigala dan domba makan bareng. Itu. Ya, karena pemimpin itu kan? Karena pemimpinnya juga seperti itu. Makanya nanti ya kalau ada pemimpin yang buruk, jangan kita salahkan pemimpinnya. Kita sebagai orang muslim introspeksi diri. Yang milihnya ini. Yang milihnya ini. Ya, yang milihnya juga. Terus kita sebagai masyarakatnya kita introspeksi diri. Ini mungkin karena kesalahan saya, amalan saya yang kurang, akhirnya Allah SWT kirimkan pemimpin yang buruk. Pokoknya intinya sebagai umat Islam, jangan sampai ada statement kita menyalahkan pemimpin yang seperti ini. Yang lebih utama salahkan diri kita. Mungkin karena amalan saya masih buruk, maka Allah SWT kirimkan pemimpin yang buruk. Seperti itu. Ya, berarti ada ikhtiar untuk memperbaiki diri, maka ada perbaikan di masyarakat, maka Allah akan kirim sesuai dengan masyarakatnya. Begitu. Ya, alhamdulillah, saudara-saudaraku, semoga kita Allah kasih pemimpin yang sebagaimana Umar bin Khattab, yang mana dia kontrol, dia lihat masyarakatnya, sampai seorang ibu pun nggak tahu kalau dia pemimpin, bahkan dia bawa gandum sendiri, dia masak, dia masakin sebagainya, itu atas tanggung jawab. Dia nggak mau memikul beban dosa kalau seandainya ibu ini kelaparan, anaknya kelaparan. Gimana kita, ini inspirasi dari Ustadz tadi, bahwa inspirasi kisah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah kasih kita pemimpin. Sebenarnya dalam kepemimpinan ini 270 juta. Insya Allah kita akan dipimpin oleh orang-orang yang soleh. Amin. Soleh, amanah, sidik. Siapa lagi, Ustaz? Fatona. Tablik, memperhatikan. Jangan seperti ada kisah kalau demo langsung disemprotnya aja, kayak nyamuk itu selesai. Itu kita nggak inginkan itu. Kita inginkan bagaimana kalau kita berinspirasi didengar. Insya Allah itu aja dari kami, saya dan Ustadz. Karena ini kita udah dekat pemilu, maka saya akan menanyakan masalah kepemimpinan. Karena ini kalau tidak ada pemimpin bagaimana? Jadi biarpun dalam satu hadis saya dengar, biarpun kita nih dapat pemimpin yang zolim, lebih baik pemimpin yang zolim daripada tidak ada pemimpin. Ada suatu negara yang tidak ada pemimpin, kacau. Somalia. Lebih baik kita tuh ada pemimpin yang zolim daripada tidak ada pemimpin. Tapi sekarang ini kita mudah, di alam mudah kan ada negara yang tidak ada pemimpin. Salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.